5 Menteri Pendidikan zaman Orde Baru yang membawa perubahan bagi Indonesia. Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto adalah salah satu periode yang penuh perubahan dan perkembangan di Indonesia. Salah satu bidang yang mengalami transformasi besar adalah pendidikan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, kebijakan pendidikan berubah secara signifikan dan beberapa menteri pendidikan yang kompeten ditunjuk untuk mengelola sistem pendidikan yang berkembang pesat ini. Mari kita telusuri 5 sosok menteri pendidikan yang memegang peran penting selama masa Orde Baru ini. 1. Mashuri Saleh. Mashuri Saleh telah lama terlibat dalam dunia pendidikan sebelum menjadi Menteri Pendidikan di Kabinet Pembangunan I. Ia memiliki pengalaman sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1966. Sebelum itu, ia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan dan berperan penting dalam berbagai jabatan pemerintahan. 2. Profesor Dr. Sumantri Brojonegoro. Profesor Sumantri adalah seorang ilmuwan yang berlatar belakang ilmu eksak. Meskipun bukan dari latar belakang pendidikan, ia ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1973. Sebelumnya, ia adalah seorang guru besar teknik kimia di Institut Teknologi Bandung dan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia. 3. Profesor Dr. Syarif Tayyab. Profesor Syarif Tayyab adalah seorang dokter yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Namun ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 1974 hingga 1978. Ini adalah contoh bagaimana banyak tokoh dari berbagai bidang dipilih untuk memimpin sektor pendidikan. 4. Dr. Daud Yusuf. Daud Yusuf dikenal sebagai seorang intelektual multitalenta yang memiliki peran besar dalam menghapus politik kampus. Kebijakannya NKK atau BKK Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan dirancang untuk membersihkan kampus dari aktivitas politik. 5. Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto adalah seorang sastrawan yang juga memiliki peran dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 1983 hingga 1985. Selain 5 Menteri Pendidikan tersebut, masih ada beberapa tokoh penting lainnya yang mengelola pendidikan di Indonesia selama masa Orde Baru seperti Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro yang juga berperan dalam meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam bidang akademik dan budaya. Sistem pendidikan Indonesia saat itu didorong oleh dana yang berasal dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik tajam. Peran penting Joni Sastro dalam memimpin program SD Inpres menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan. Program ini bertujuan memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan daerah berpenghasilan rendah. Selama masa Orde Baru, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan pembangunan sekolah dan perbaikan sistem pendidikan. Ini adalah contoh bagaimana berbagai latar belakang dan bidang keahlian dapat berkontribusi pada kemajuan suatu negara, terutama dalam hal pendidikan.